Aduh, maaf ketiduran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasuhul Libat akan menerangkan pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 bab perilaku akhlak terpuji. Perilaku tawadu. Pernahkah kamu melihat orang yang memiliki sifat sombong dan angkuh? Orang yang angkuh biasanya tidak mau menerima kebenaran walaupun kebenaran itu datangnya dari anak kecil atau orang yang dimusuhinya. Pengertian tawadu. Tawadu artinya rendah hati atau tidak sombong. Jadi, tawadu adalah ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka. Perilaku tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang bertawadu akan tampak dari sikap dan perbuatannya. Dalam kehidupan sehari-hari, ciri sikap tawadu terbagi dua. Contoh perilaku tawadu terpuji antara lain: 1. Tidak berlebihan baik dalam perhiasan, makanan, dan minuman. 2. Sopan santun dalam bertindak dan bersikap. 3. Merendahkan nada suaranya. 4. Gemar menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Tawadu yang terpuji. Tawadu yang terpuji adalah ketawaduan seorang kepada Allah dan tidak mengangkat diri di hadapan hamba Allah Subhanahu wa taala. Tawadu yang dibenci. Tawadu yang dibenci adalah tawadunya seorang kepada Allah karena menginginkan dunia dan seisinya. Contoh perilaku tawadu yang dibenci antara lain: 1. Bersikap sopan santun karena memiliki maksud yang tidak baik. 2. Tidak berlebihan memakai harta karena takut dicuri atau diminta zakat. 3. Menolong orang yang membutuhkan pertolongan dengan maksud atau imbalan dari yang ditolongi. Taat. Satu pengertian taat adalah patuh. Dengan kata lain, upaya mengikuti petunjuk Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dan tiga makna taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taat bermakna patuh, menurut, dan tunduk. Taat bermakna patuh. Taat bermakna patuh adalah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Perintah Allah contohnya sholat, puasa, dan menunaikan zakat. Sementara itu yang dilarang Allah seperti minuman yang memabukkan, meninggal, sholat fardu, bercuci, dan mengambil hak orang lain. Taat bermakna penurut. Taat bermakna penurut adalah menurut semua aturan yang bersumber dari ajaran Islam. Contohnya yang tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang menerangkan jika kita hendak melaksanakan sholat harus aturan, yaitu harus berwudu atau bertayamum. Taat bermakna tunduk. Taat bermakna tunduk adalah tunduk terhadap qada dan qadar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tunduk bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia hanya boleh beribadah kepada Allah. 2. Contoh taat dan meneladaninya antara lain: 1. Sholat tepat waktu. 2. Menunaikan zakat. Yang nomor 3. Jujur memegang amanah. Meneladani sikap taat. Aisyah, siswi yang taat kepada Allah, Rasulnya, dan kedua orang tuanya. Dia rajin sholat fardu dan sholat sunnah.
Dia selalu melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dia selalu patuh dan suka membantu orang tua. Dia tidak pernah membangkang perintah orang tua. Semua yang diperbuatnya sebagai cerminan ketaatan kepada Allah SWT. Perilaku taat dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan terhadap Allah, Rasul, dan ulil amri merupakan hal yang baik untuk amal ibadah kita. Ketaatan kepada Allah tidak hanya selalu taat dalam pelaksanaannya. Ketaatan kepada Allah harus sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tanpa alasan apapun. C. Perilaku qanaah. 1. Qanaah menurut istilah artinya merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau kekurangan. Contoh qanaah dan cara mengatasinya antara lain: selalu bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah SWT. Meneladani sikap qanaah. Nawang anak seorang karyawan swasta yang bergaji pas-pasan setiap bulannya. Walaupun demikian, Nawang tetap bersyukur pada Allah karena dia dan keluarganya sudah diberi rezeki. Ia tak pernah rendah diri, apalagi meminta-minta kepada orang lain. Dia merasa yakin bahwa Allah telah menentukan hasil usaha orang tuanya. Kemampuan manusia itu terbatas pada ikhtiar, sedangkan yang menentukan hasilnya adalah Allah SWT. Itulah salah satu sifat Nawang yang qanaah. Perilaku qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang qanaah akan bersikap menerima dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Sikap yang demikian itu akan mendatangkan rasa tentram dalam hidup dan menjauhkan diri dari sifat serakah atau tamak. Perilaku sabar. 1. Menurut ajaran Islam, sabar adalah sikap teguh dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan dengan tidak melupakan ikhtiar atau usaha. Dibagi menjadi 3 macam posisi. A. Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, contohnya sholat, puasa, tawadhu, dan qanaah. B. Bersabar untuk tidak melakukan hal yang diharamkan Allah, contohnya meninggalkan minuman haram, tidak berjudi. C. Bersabar ketika menghadapi musibah atau cobaan yang menimpanya, contohnya kehilangan harta, dikurangi rezekinya, dan lain-lain. Contoh sabar antara lain: sabar menjalankan perintah Allah, sabar tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah, sabar menghadapi musibah. Refleksi: kamu sudah belajar tentang sikap-sikap tawadhu, taat, qanaah, dan sabar pada bab ini. Sikap-sikap tersebut merupakan sikap-sikap terpuji yang patut diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu sudah melaksanakan sikap-sikap terpuji tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kamu sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, cobalah untuk dipertahankan. Apabila kamu belum melaksanakannya, cobalah untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.